Baik, jadi hari ini saya diminta untuk membicarakan tentang hepatitis ya, cegah virusnya, kenali gejalanya. Kenapa? Karena pada tanggal 28 Juli ini adalah Hari Hepatitis Dunia. Dulu sebelum COVID sebetulnya hepatitis ini termasuk penyakit yang mungkin sudah sedikit banyak teratasi ya. Namun karena pandemi COVID tahun 2020 itu ternyata harapan daripada dunia, hepatitis ini ternyata untuk penghentian infeksinya agak melambat. Oleh karena itu kembali setiap tanggal 28 Juli ini tidak hanya dari Granostik tetapi juga di seluruh dunia ini giat untuk mempromosikan atau mengajak masyarakat untuk awareness-nya kembali terhadap hepatitis. Mungkin beberapa masyarakat menganggap bahwa hepatitis ini dianalogikan dengan sakit kuning. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Ya. Oh, kalau kuning ini pasti hepatitis, ya. Ya. Jadi hepatitis ini adalah menjadi dua kata, hepar dan itis. Hepar ini artinya hati dan itis ini artinya radang. Radang pada organ hati. Organ hati ini bukan hati yang tertekan itu, bukan ya. Jadi hati ini ada di sebelah kanan perut atas, Bapak Ibu semua. Di sebelah kanan ini, ya. Jadi kalau di sebelah kanan, maka tentunya ya di sebelah kanan di sini ya. Ini tentunya kalau dia meradang, memerah, tentunya kalau orang dengan hepatitis harusnya akan mengalami yang namanya nyeri di sebelah kanan atas. Ya. Kemudian kalau kita lihat hepar ini dekat sekali dengan empedu. Sehingga kalau hati ini atau hepar ini meradang, biasanya akan mengakibatkan sakit kuning karena empedunya terganggu. Jadi kuningnya itu bukan karena heparnya sendiri, tetapi karena empedu. Empedu itu mana? Ini yang ada di sebelah sini yang hijau nih. Ini adalah empedu. Jadi kalau kecil, empedu itu kecil. Hepar ini yang coklat ya. Sedangkan empedu ini yang warna hijau ini. Jadi kalau heparnya meradang, tentunya dia akan mengakibatkan empedunya ini kayak terhimpit sehingga terjadilah kuning. Artinya apa? Tidak semua sakit hepatitis menyebabkan kuning, karena kuning ini adalah karena organ empedunya. Gitu nggih, Bapak Ibu semua ya. Oke ya, kita lanjutkan slide. Jadi hepatitis itu adalah organ hatinya meradang. Slide. Nah, ini kuning ya. Apakah seseorang dengan hepatitis ini selalu kuning? Kalau kita lihat kuningnya lihat dari mana sih? Bukan dari kulit Bapak Ibu, tapi lihatnya dari mata. Sering orang itu atau pasien itu tidak menyadari bahwa dirinya menderita kuning karena mereka melihatnya dari kulit. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa hepar itu ada di kanan. Jadi kalau hepatitis itu pasti akan sakit di sebelah kanan, tidak hanya kuning, tapi di perut kanannya akan sakit. Ada mual muntah. Ya, ada kencingnya seperti teh. Kencingku kok pekat seperti teh ya. Berarti ini ya coklat, kecoklatan. Kalau kencingnya seperti teh ini berarti dia ada hepatitis. Kadang-kadang ada demam. Dan kalau diperiksakan labnya itu ada kadar serum transaminase atau SGPD dalam darah meningkat, kadar bilirubin dalam darah meningkat. Ini kalau kita periksa lab, itu artinya menderita penyakit hati atau hepatitis. Oke, jadi kalau kita harus tahu ya, kita harus mengenali, oh ini toh yang namanya hepatitis.
slide. Nah, hepatitis ini Bapak Ibu semua, ternyata banyak penyebabnya. Yang mau kita bicarakan tentang infeksi. Ternyata banyak penyebabnya. Kita lihat yang pertama, obat. Kemudian yang lainnya, ini juga termasuk sering, gangguan metabolisme. Orang diabetes, orang yang gemuk, itu bisa saja terjadi gangguan fungsi hati. Ya, jadi tidak selalu infeksi, tetapi juga bisa karena gemuk. Ya, yang lainnya toksin, ini biasanya karena yang ada di kacang-kacangan, itu kadang-kadang kalau mengandung toksin, ya tidak semua kacang-kacangan mengandung toksin, itu juga bisa mengakibatkan heparnya meradang. Yang lainnya autoimun, ini lupus misalnya, itu juga bisa menyebabkan hepatitis. Nah, yang akan kita bicarakan adalah yang tentang infeksi. Slide. Nah, infeksi ini macam-macam. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, parasit, jamur. Kalau cuman infeksinya yang parasit, bakteri ini biasanya mudah dikasih. Kalau bakteri dikasih antibiotik, kalau parasit dikasih antiparasit, kalau jamur dikasih anti jamur, selesai lah sudah, sembuh. Tapi yang agak sulit adalah yang karena infeksi virus. Kenapa kok dikatakan sulit? Karena infeksi virus bisa menyebabkan hepatitis ini menjadi berkepanjangan atau disebut sebagai hepatitis yang kronis. Ini yang menjadi masalah, dan inilah yang kemudian dunia ini masih berkutat terus terhadap hepatitis. Ya, jadi bahaya tidak? Ini hati yang sehat, loh. Ya, ini hati yang sehat seperti ini, bagus. Ya, ini kalau sudah hepatitis, hatinya meradang, membesar, merah. Nah, kalau akut sembuh. Masalahnya yang kronis tadi. Berkepanjangan, hatinya radang, apa sih yang bisa terjadi? Ini yang namanya sirosis. Jadi kalau Bapak lihat ini bentuknya sudah budul-budul gitu ya, berbentol-bentol. Tapi tidak hanya berbentol-bentol, tapi fungsinya juga akan menurun. Hati itu sangat penting untuk tubuh kita, untuk menetralisir toksin, menetralisir obat, untuk metabolisme lemak, metabolisme gula. Tadi Bapak sudah menyebutkan, saya sampai diberikan gula, ya, karena kalau hatinya itu rusak, gulanya akan ngedrop. Karena dia tugasnya adalah untuk metabolisme glukosa atau gula. Dan jangan lupa, ini bisa berkembang menjadi kanker hati. Ya, nah ini yang kita takutkan, kanker hati. Dan yang selanjutnya lagi, slide, bisa jadi gagal hati akut. Kalau gagal hati akut ini angka kematiannya cukup tinggi. Jadi kadang-kadang kita pada saat dia sudah menjadi seperti ini, supaya tidak menjadi gagal hati akut, transplantasi. Ada yang sampai transplantasi atau diganti hatinya.